Selamat sore untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Feby Irene Siringo-Ringo dari Prodi Sarjana Informatika Institut Teknologi Dell dengan NIM 11S18003. Kali ini saya akan membahas tentang Breadth First Search atau yang sering disebut dengan BFS. Menurut pengertiannya, BFS merupakan algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadinya dikunjungi, demikianlah seterusnya. Jika graf berbentuk pohon akar, maka semua simpul pada arus D dikunjungi lebih dahulu sebelum simpul-simpul pada arus D tambah 1. Setelah semua simpul yang berada pada satu level atau bertetangga telah dikunjungi semuanya, maka pencarian akan dilanjutkan pada simpul yang berada pada level di bawahnya. Sehingga, jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul yang berada pada level pertama dikunjungi terlebih dahulu. Jika pada level pertama sudah dikunjungi, maka dilanjutkan dengan level di bawahnya atau dengan level kedua. Dari metode inilah dapat dikatakan bahwa BFS merupakan algoritma pencarian secara melebur. Kegunaan BFS, yang pertama, memeriksa apakah graf terhubung, yang kedua, menghitung spanning forest graph, yang ketiga, menghitung tiap vertex dalam graf jalur dengan jumlah edge minimum antara vertex awal dengan current vertex atau ketiadaan path. Yang keempat, menghitung cycle dalam graf atau ketiadaan cycle. Cara kerja BFS. Yang pertama, masukkan simpul ujung atau akar ke dalam antrian. Yang kedua, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan kembalikan hasilnya. Namun, jika simpul bukan solusi, maka seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut masuk ke dalam antrian. Jika antrian kosong dan tiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil yang tidak ditemukan. Kemudian, kembalikan dia ke langkah kedua. Contoh kasusnya yaitu diberikan sebuah tree di mana tree tersebut sudah diberikan sebuah node dengan pendefinisian mulai dari angka 1 hingga angka 8. Persoalannya yaitu bagaimana cara untuk mencapai tujuannya yaitu angka 8 dengan menggunakan BFS algorithm. Baiklah, saya akan membahasnya untuk kita semuanya. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mengisi dua buah kotak ini, yaitu dari Q dan juga outputnya. Q ini dapat diisi dengan isian dari perjalanan atau metode pencarian yang kita lakukan. Yang pertama, BFS merupakan algoritma pencarian yang metodenya mencari tiap level dari tree tersebut. Jadi, level 0 yaitu 1. Masukkan 1 ke dalam Q. Dan jangan lupa untuk mengisikan 1 ke dalam outputnya. 1 ke dalam outputnya. Selanjutnya, kita akan mencari frames dari node A, yaitu 2 dan 3. Kemudian, kita akan memasukkan angka 2 dan 3 ke dalam Q. Dan jangan lupa juga untuk memasukkan hasil dari Q tersebut ke dalam output agar ditampilkan ke dalam layar. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu dengan pengisian frames dari 2 yaitu 5 dan 4
Prems dari angka 3 yaitu 6 dan 7. Kemudian hasil dari keempat inputan tersebut kita masukkan ke dalam Q, yaitu 4, 5, 6, 7. Jangan lupa untuk menyimpan hasil Q ke dalam output. Pada tahap ini belum ditemukan goals-nya yaitu angka 8. Sehingga kita melihat bahwa prems dari 6, 5, dan 4 tidak ada. Sedangkan 7 memiliki prems yaitu 8. Nah, di sini sudah ketemu premsnya. Di sini sudah ketemu goals-nya 8. Maka 8 ini kita masukkan ke dalam Q, dan hasil dari Q juga dimasukkan ke dalam output. Sehingga output yang akan tampil dalam layar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Hasil akhir dari persoalan tersebut merupakan hasil pencarian dari contoh studi kasus tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Metode pencarian akan mencari dengan output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana 8 merupakan goals dari persoalan tersebut. Notes on BFS. Yang pertama, asumsikan setiap simpul dapat membangkitkan B buah simpul baru. Jadi, satu simpul dapat membangkitkan satu simpul baru. Ini perlu diingat. Yang kedua, misalkan solusi ditemukan pada aras atau level ke D. Yang ketiga, jumlah maksimum seluruh simpul dapat dituliskan 1 ditambah B ditambah B kuadrat ditambah B pangkat 3 ditambah hingga B pangkat D. Sama dengan B pangkat D tambah 1 dikurang 1 per B dikurang 1, dengan Tn sama dengan O pangkat BD. Kompleksitas ruang algoritma BFS sama dengan kompleksitas waktunya, karena semua simpul daun dari pohon harus disimpan di dalam memori selama proses pencarian. Sekian hasil pekerjaan saya ucapkan terima kasih.